Oke, halo selamat sore. Saya Karin. Di sini kita akan berbincang santai dan kita akan membahas tentang mencari jodoh via aplikasi online. Pastikan teman-teman sudah nggak asing lah ya dengan aplikasi Facebook lah, Twitter atau Tinder seperti itu. Dan di sini tentu saja saya tidak sendirian. Saya bersama dengan seorang narasumber. Pendeta Wahyu Pramudia, apakah saya bisa memanggil Kakak Wahyu? Boleh kakak lebih baik daripada om seperti biasanya kamu manggil saya ya. Oh Kakak iya. aja, kak atau kakak boleh. Oke, omnya Silakan. nanti aja. Oke kakak, Kak Wahyu, apa kabar Kak Wahyu? Sejauh ini masih sehat, sudah 4 kali tes dan hasilnya masih non reaktif. Oke. Bersyukur pada Tuhan ya. Semoga teman-teman juga dalam keadaan seperti itu ya. Amin, siap kalau begitu adanya Kak. Kak, kita akan mau bahas tentang jodoh di tangan aplikasi. Iya. Gitu. Sebelumnya ini mau tanya dulu Kak, jodoh itu sebenarnya bagaimana sih? Itu pilihan kita, murni pilihan kita, atau itu penetapan Tuhan gitu Kak? Nah, Karin, banyak orang itu memahami dengan cara yang menurut saya keliru bahwa seolah-olah untuk dirinya, untuk seorang Karin itu Tuhan sudah menetapkan satu orang saja. Dan Karin harus berjuang setengah mati mencari orang itu, memastikan lewat tanda-tanda tertentu. Nah, bagi saya pola pemikiran seperti ini keliru. Alkitab itu jarang sekali mengatakan bahwa ada satu orang untuk orang yang lain. Ada sih ketika Tuhan melihat Adam sendiri dan Tuhan berkata itu tidak baik, maka dia membawa Hawa. Dan Adam ketika melihat Hawa dia berkata inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi satu disediakan untuk satu, itu berlaku untuk Adam dan Hawa. Dan ada 1-2 kasus yang kecil lagi, tapi itu terkait dengan rencana keselamatan Allah, yaitu melalui keturunan mereka, itu nanti juru selamat akan lahir. Nah, dalam banyak kasus, dalam banyak kejadian, dalam banyak catatan di Alkitab, misalnya lewat tulisan Rasul Paulus, itu ditegaskan bahwa Tuhan itu memberi panduan yang menurut saya simple, tetapi harus kita eksekusi. Saya bacakan ya panduan itu ya supaya kita bisa mengerti dan memahaminya. 1 Korintus pasal 7 ayat 39 itu berkata, istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang percaya. Jadi konteks ayat ini adalah pasangan suami istri yang salah satunya udah meninggal, yang satunya ingin menikah lagi. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, dia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah orang percaya. Jadi panduan firman Tuhan yang pertama adalah dia orang percaya, yaitu apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, panduannya adalah yang ia kehendaki. Alias ada unsur pilihan manusia di dalamnya. Ada pilihan yang harus manusia tetapkan berdasarkan seleranya. Mari kita ambil contoh sederhana bahwa hal itu misalnya Karin gitu ya. Karin akan mencari pasangan hidup. Firman Tuhan bilang jelas bahwa dia harus seiman. Ingat pelajaran matematika itu ya, kalau himpunan itu lingkaran seiman, tetapi yang juga Karin kehendaki, Karin punya selera. Pastikan kalau di dalam catatan Alkitab pilihan pasangan hidup itu kan beda gender, jangan ditanya lagi. Dan yang di gereja, yang di lingkup pergaulan Karin, yang seiman, beda gender, ada berapa banyak kira-kira? Wah itu banyak harusnya ya, ada Nah, beberapa. mulai dari anak-anak sekolah minggu Oke. sampai ke om-om yang belum menikah kan. Oke ya. Ya kan, Benar berarti tapi kan benar. luas kan. Jadi Ya. kan firman Tuhan bilang hanya yang seiman, Oke. beda gender. Berarti Karin punya banyak pilihan mulai dari yang sekolah minggu sampai om-om yang belum menikah. Nah, itu satu himpunan gini. Ini kehendak Tuhan seiman, beda gender. Kemudian Karin dengan selera membuat pilihan.
Oh, saya mau yang tingginya sekian. Saya mau orang yang penampilannya kayak gini. Saya mau yang bisa main musik. Saya mau yang bisa pelayanan bareng. Nah, jadi saya memahami jodoh itu irisan himpunan kehendak Tuhan dan pilihan kita. Iya, pilihan. Selera, kehendak, pilihan kita. Jadi ada berapa orang yang bisa muncul di irisan himpunan itu? Mestinya kalau pergaulannya luas lebih dari satu. Kalau pergaulannya terbatas ya orang sering mengatakan saya nggak bisa hidup tanpa dia. Walaupun sebulan kemudian dia udah punya pacar yang baru. Oke, itu sering dialami anak muda, Kak. Mm-mm. Oke, Kak. Apakah mungkin, Kak, kita itu menemukan jodoh tapi via online, Kak? Seperti yang tadi saya sebutkan kan ada Tinder lah, Facebook, Twitter, Instagram kan. Karena seringkali, Kak, kalau kita kenalan lewat online, itu kita benar-benar kenal orang itu baru pertama kali kenal. Sedangkan kalau kita sama kayak teman gereja atau teman sepermainan itu kan sudah tahu lah sedikit banyaknya gimana. Ini bisa nggak? Adakah kemungkinan untuk menemukan jodoh via online? Kalau misalnya nggak cocok yang di gereja lah misalnya, terus cari-cari via online gitu kan? Nah, yang harus kita pahami dan juga yang mesti teman-teman pahami itu seperti ini. Aplikasi, apapun namanya, ini adalah alat bantu. Dan aplikasi di dalam dirinya yang alat bantu ini, dia bersifat dalam tanda kutip netral. Dia tidak baik, dia juga tidak buruk. Ini membantu ditentukan oleh misalnya intensi atau maksud kita. Sama seperti orang punya pisau kan, pisau kita tidak bisa katakan dia jahat, dia baik. Dia membantu kita memasak di dapur, tetapi dia juga bisa kita gunakan untuk menikam mantan kita. Atau gebetannya yang baru. Bisa kan? Kok sadis ya contohnya, Kak? Oke, tapi masuk sih. Iya. Iya, di zaman sekarang tingkat stres makin tinggi gitu. Jadi tiada mustahil bagi orang yang udah punya niat kayak gitu kan. Oke, masuk Nah, akal. aplikasi itu kayak gitu. Kita gunakan untuk apa? Serius mencari, menggumulkan pasangan hidup. Kita tahu kehendak Tuhan, dia seiman, dia beda gender, dan kemudian kita cari yang sesuai dengan selera kita. Mau bantuan itu lewat aplikasi, dikenalin orang, dikenalin pendeta, dikenalin orang tua, juga enggak masalah. Cara kan tidak menentukan. Jadi catatan pertama itu dulu ya, bahwa aplikasi atau alat komunikasi itu bersifat dalam tanda kutip netral gitu ya. Tergantung intensi penggunanya. Tetapi yang kedua yang saya ingin katakan juga kayak begini. Ada aplikasi-aplikasi tertentu yang udah terkenal tempat berkumpul orang-orang yang hanya mencari cinta yang jangka pendek, satu malam. Mencari teman untuk having fun. Mencari teman untuk kemudian berhubungan seksual dengan apapun yang ingin mereka lakukan. Nah, kalau komunitasnya seperti ini, kemudian kita mencari orang di dalamnya, kira-kira berapa persen kemungkinan kita akan menemukan orang yang baik? Jadi ini harus berimbang mengatakan bahwa sebuah aplikasi, sebuah sarana dalam tanda kutip netral iya, tetapi kalau yang mengisi mayoritas adalah orang-orang yang tidak menginginkan cinta yang sebenarnya, maka kemungkinan lebih besar kita akan ketemu dengan orang yang kurang baik. Pakai logika sederhana deh ya, dimasukin ke kantong 8 kelereng warna hitam, 2 warna putih, hitam putih aja, saya kan buta warna gitu ya. Kemudian kita masukkan tangan kita ke kantong. Dulu A1, A2 atau A3? Apanya? Jurusannya apa? Sosial, biologi, Oh, saya fisika. bahasa. Bahasa. Pasti susah jawab pertanyaan ini. Wah, ini Mungkin teman-teman aja yang lebih ngerti itu ya. Kalau 8 kelereng hitam dimasukin ke dalam satu tas, 2 kelereng putih dimasukin, dan kita kemudian mengambil secara acak, lebih besar kemungkinan mendapatkan kelereng yang hitam atau putih. Ini mesti tahu lah. yang hitam. Yang hitam kan. Iya. Jadi kalau sebuah aplikasi diisi oleh orang-orang yang kurang baik, yang hanya menginginkan cinta semalam, dan kita berkeinginan ketemu cinta sejati, lebih besar kemungkinan menemukan cinta sejati atau cinta yang semalam. Semu itu sih. Kurang lebih begitulah. Jadi teman-teman mesti mengamati ini
aplikasi yang saya pakai banyak diisi oleh kelereng hitam atau kelereng putih deh, kurang lebih gitu. Oke, berarti kalau misalnya aplikasi online, salah satu contohnya A gitu Kak. Terus habis itu kan banyak yang kelereng hitam gitu lah istilahnya. Oke dah, saya coba yang jodoh Kristen kayak gitu. Tapi jadi nyobanya beberapa aplikasi online biar kemungkinan mendapat yang baik itu lebih besar gitu. Ya seiring dengan rasa putus asa yang besar memang kita berpikir nggak ada salahnya mencoba di banyak tempat. Kan menjaring di banyak tempat dengan banyak jaring lebih baik daripada dengan di satu jaring. Amin. Amin, saudara-saudara. Amin. Iya. Yang hadir langsung bilang amin gitu ya. Cek aplikasi mereka pasti ada lebih dari 4. Saya mau kasih tahu tanda aplikasi yang baik ya kalau Apa teman-teman misal? ya. Boleh, Ya. boleh. Bahwa kalau aplikasinya pakai nama Kristen belum tentu isinya kan orang yang sungguh-sungguh Kristiani kan. Karena kan tidak apa istilahnya tidak harus disensor lewat wawancara dan yang lainnya kan enggak gitu loh. Jadi juga tidak hendak mengatakan kalau itu Kristiani pasti bagus, jawabannya sama sekali enggak. Nah, aplikasi yang baik yang menolong kamu untuk berkenalan dengan orang lain adalah aplikasi yang meminta kamu menceritakan tentang dirimu dengan menjawab beberapa pertanyaan. Ada kah itu? Ya nanti setelah ini kita bicara ya gitu ya. Saya rasa pertanyaannya juga sama, ada ya Pak? Ada gitu ya. Misalnya kamu suka misalnya soal religiositas, soal hobi, soal perilaku, soal pergaulan dan yang lainnya. Cukup panjang pertanyaannya dan kemudian oke, datamu di-keep, diharapkan kamu mengisi data yang benar. Dan nanti ketika ada orang yang tingkat matchingnya sama dengan kamu akan diberi notifikasi. Ini 80% mirip sama kamu loh, sama-sama suka ke gereja loh. Kamu kontak nggak sama dia? Oke. Ya, Kamu kayaknya belum pernah tahu ya? Saya belum pernah tahu, makanya kayak, oh ada ya yang kayak gitu. Ada lah gitu. Oh itu cocok ini untuk teman-teman yang benar-benar pengen cari jodoh tapi via online Kak. Kenapa saya lebih berpengalaman ceritanya begini? Jadi untuk sebuah sosial eksperimen, untuk sebuah tulisan di situs saya itu pakai potret satu orang yang menurut saya biasa aja, nggak ganteng, nggak tidak ganteng. Tetapi profilnya saya masukkan, saya jawab pertanyaan-pertanyaan itu seperti aktivis gereja ya. Jadi potretnya pria, rajin ke gereja, rajin melayani, hobinya membaca, suka menolong, hemat, dan yang lainnya. Pokoknya semua saya jawab seperti profil saya lah gitu. Oke, tapi potretnya orang lain. Oh kok gitu? Namanya orang lain. Ya. Namanya orang lain. Nah 3 hari kemudian saya mendapat notifikasi. Ada loh yang persis kamu. Oke. Dan betapa terkejutnya saya, ia adalah salah satu aktivis gereja. Oke. Yang sebelumnya saya nanya, kamu nggak mau pakai aplikasi ya? Enggak lah Pak, saya belum seputus asa itu. Oh, oke. Nah, jadi kalau memang perlu nggak apa-apa sih, tapi cari yang baik gitu loh. Nggak perlu mengatakan, enggak sih Pak, saya belum seputus asa itu, tapi ternyata dia terdaftar di situ. Itu Nah, ketika dikasih notifikasi saya reject gitu ya supaya muncul yang lain lagi, muncul lagi nama. Loh, ini kan si ini yang biasa ngurus persekutuan doa di gereja ini gitu loh. Jadi it's okay kalau mau pakai alat, tetapi make sure alatnya bagus, intensi atau maksudnya bagus. Oke, guys, jadi kalau kalian memang terlalu bosan dengan teman-teman kalian, circle kalian mau cari teman lawan jenis via aplikasi online, sudah di-approve. Nah, oke. Untuk aplikasi yang bagus dan bertanggung jawab. Aplikasi yang bagus dan bertanggung jawab. Dan ingat, setiap hal yang baik ada harga, ada rupa. Ada harga, ada rupa. Iya, kalau kamu bayar yang gratisan berarti ya makin dikit yang data yang kamu dapetin. Kalau yang banyak, lebih banyak data yang kamu dapatkan. Berarti kalian harus subscribe yang premium. Jadi harus ada modal. Oke. Yeah. Cocok.
Oke. Cocok lah. Sip. Apapun di dalam hidup ini yang nggak perlu modal. Kamu mau cari jodoh yang baik, masa seperti mau memancing ikan, masa umpannya cuma cacing doang. Oke. Dapatnya ikan kecil. Iya, benar. Coba umpannya sesuatu yang lebih besar, ayam gitu kan, dapatnya buaya. Oke, logis. Oke, mantap. Kak, lanjut ke pertanyaannya ini, Kak. Kalau misalnya, Kak, kan tidak cocok dengan teman lawan jenis di gereja nih, Kak. Terus habis itu akhirnya memutuskan main aplikasi online. Terus ternyata ketika dia cocok, Kak, kan kita kan nggak bisa mengatur kita ini cocok harus dengan yang seiman. Kadang kan kita nggak bisa mengatur gitu. Tapi ketika kita main, terus ketemunya sama yang nggak seiman, tapi itu cocok. Sedangkan sama teman-teman gereja kita nggak cocok. Itu harus bagaimana, Kak? Salah gereja kayaknya itu. No. Ya mungkin Sebentar, ya, yang gimana? pedoman mendasarnya begini sih ya. Saya selalu berpikir kenapa sih Tuhan itu tadi melalui firman-Nya mengajarkan supaya kita memilih yang seiman. Kenapa sih? Karena pernikahan itu dia itu mirip bisa main alat musik kan? Iya. Bisa. Pernikahan itu mirip sebuah vokal grup atau paduan suara gitu ya. Misalnya vokal grup ini kalau yang nyanyi dua aja kan namanya kan apa sih? Duo. Duo ya. Bisa nggak orang menyanyi duo tadi dengan nada dasar yang berbeda gitu? Satu di C, satu di F, atau satu di F, satu di G gitu. False nanti. Nggak bisa kan? Iya. Nah, kenapa kita diminta untuk memilih yang seiman? Karena pernikahan itu sebenarnya membutuhkan fondasi nada dasar yang sama. Saya tahu nanti kamu langsung akan berkata gini, yang seiman aja masih berkelahi, yang seiman aja masih bertengkar. Betul. Sangat betul kemungkinan itu bisa terjadi. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah keseimanan itu memberikan modal untuk berbicara dari pijakan yang sama. Tentang pengasuhan anak, tentang mengatur masa depan, tentang rencana-rencana yang lain. Jika berbeda nada dasarnya, butuh effort, butuh upaya lebih keras untuk mencari titik temu. Jadi pertama-tama ini urusan bukan soal kebahagiaan. Kebahagiaan itu nomor 2, urusan ketaatan dulu kepada apa yang Tuhan mau. Dan apa yang Tuhan mau untuk kebaikan kita. Makanya saya bilang tadi, oh salah gereja gitu ya. Soalnya ada yang nanya kayak gitu juga. Pak kenapa di gereja saya nggak ketemu yang cocok, di tempat yang lain cocok tapi beda keyakinan misalnya. Saya tawarin aja pindah ke gereja saya gimana, banyak yang single. Di tempat ini banyak yang single guys berarti. Oke, berarti bisa cocok cus. Tapi kak, kalau misalnya yaudah deh daripada main aplikasi online aku tak banyak ke gereja, maksudnya aku sekarang di gereja A, nanti aku ikut A, aktif juga di gereja B, aktif juga di gereja C. Ini demi apa ya, biar dapat yang seiman. Itu menurut Kak Wahyu gimana kok? Gimana kalau pasang iklan aja di Facebook? Atau di Instagram bahwa kita mencari pasangan hidup gitu ya, dan memang dilempar ke segmen-segmen yang Kristiani. Ini loh teman-teman ya, teman-teman perlu memahami ini cara menemukan pasangan hidup yang tradisional tetapi bagus banget. Lingkup pergaulan kita yang terluas itu kenalan ya. Kenalan itu zaman sekarang kayak follower lah di media sosial dan yang lainnya. Kenalan belum tentu kita pernah ketemu. Nah, dari kenalan turun ke teman. Teman adalah orang yang kita pernah berinteraksi, ya kan? Dari teman lingkarannya lebih kecil lagi, sahabat. Sahabat adalah orang yang kita nyaman untuk berelasi, doing anything. Nah, Karin, ini pesan untukmu juga untuk teman-teman. Kandidat terbaik untuk menjadi pacarmu adalah salah satu, bukan seluruh, salah satu dari sahabatmu. Kenapa? Karena pernikahan adalah persahabatan seumur hidup. Bukan drama seumur hidup. Oke. Sahabat, jadi dimulai dari teman. Langsung menerawang gitu ya. Iya, langsung. Saya salah jalan, Pak. Iya, selama ini saya apa kabar berarti ya? Gitu. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, circle persahabatan saya orangnya itu aja, orangnya dikit dan yang lainnya. Berarti kan circle-nya harus diperluas kan, gitu loh. Diperluas itu misalnya lewat aplikasi online, lewat aktivitas di komunitas yang lain, aktivitas di dunia pekerjaan, ataupun di tempat yang lainnya.
Jadi jangan kemudian yang udah dikit itu kemudian diulik-ulik terus, memang nggak ada orangnya kan, berarti harus diperluas gitu loh. Oke. Dan itu takes time ya, dari kenalan ke teman, teman ke sahabat, sahabat ke pasangan hidup, itu take times. Jadi nggak apa-apa kalau pacaran sama si X ternyata nggak cocok ya Pak. Sama si Y ternyata cocok tapi orang tuanya nggak setuju. Sama si A orang tuanya setuju tapi anaknya nggak mau. Nah itu proses yang wajar karena mereka circle-nya udah dekat dengan kita nih. Bukan orang asing bagi kita. Jadi selalu perluas tadi ya, kenalan, teman, sahabat, dan kandidat terbaik untuk pasanganmu adalah salah satu dari sahabatmu. Jangan semua, banyak yang masih perlu. Oke, harus berbagi memang kita ini Kak. Kak, ini Kak, pertanyaan lagi nih Kak. Ketika kita bertemu dengan pasangannya, saya sudah oke lah kita main aplikasi online, terus habis itu kita ketemu, udah pacaran nih Kak. Terus habis itu biasanya kalau muda-mudi itu kan bergandengan, terus habis itu pelukan. Dan saya yakin sih kalau teman-teman di sini itu nggak asing dengan berciuman. Ya entah itu cium pipi lah, kening lah, atau cium yang lain gitu kan. Tangan. Kayak ke mama sendiri dong berarti. Nah bukan tangan. Nah itu hanya untuk mengungkapkan katanya ini loh bahasa cintaku itu seperti ini gitu. Nah padahal kan tidak dipungkiri kalau awal mula seks bebas itu diawali dengan dia itu gandengan dulu lah, pelukan, sentuhan, terus ciuman. Terus bagaimana cara mengungkapkan bahasa cinta yang paling tepat gitu Kak? Oke, ya ini saya kasih tahu bedanya antara perempuan dan laki-laki. Oke. Dalam sebuah relasi. Bukan sebuah overgeneralisasi tetapi ada kecenderungan seperti itu. Perempuan sebelum dia menyerahkan tubuhnya, dia menyerahkan hatinya terlebih dahulu. Tapi laki-laki bisa memberikan tubuhnya tapi nggak pakai hati. Itu sebabnya ketika sudah terjadi hubungan dan putus, yang baper laki-laki atau perempuan? Perempuannya. Pasti. Karena sebelum disentuh, dia harus merelakan hatinya dulu. Baru kemudian bisa bagian tubuhnya. Makin lama makin mendalam. Sedangkan laki-laki apalagi untuk menyentuh, nggak usah pakai hati, itu bisa. Jadi saya ingin mengatakan dengan sangat jelas, pertama perempuan jaga dirimu dengan baik. Yang kedua, bahasa kasih itu banyak ragamnya dan bukan sentuhan. Ngirimin makanan, memberi hadiah juga bahasa kasih. Transfer uang juga bahasa kasih. Pertanyaannya kenapa bukan itu yang dilakukan gitu ya. Kenapa yang bersifat mengambil, menyentuh dan yang lainnya. Kan kalau cinta itu memberi kan, Ya. tetapi nafsu itu merampas. Oh. Jadi kalau pasanganmu cenderung selalu ingin agresif mengambil sesuatu dari dirimu, sebenarnya dia tidak mencintaimu, sebenarnya dia menafsuimu. Oke. Walaupun selalu diberi atas nama cinta. Gitu ya. Oke, embel-embel. Oke, kita ini sekarang saya mau kasih kesimpulan Kak untuk teman-teman semua. Coba saya dengerin deh kesimpulanmu deh. Kesimpulan Dari sedikit percakapan saja, ini, sedikit saja Kak. dari percakapan ini dan dari pengalamanmu ya, gimana Karin? Oke, jadi teman-teman sekarang kita ini bisa gitu kalau misalnya mau cari jodoh via online, tapi harus tetap selektif gitu. Terutama kalau kita tahu sendiri aplikasi itu lebih banyak orang jahatnya daripada orang yang mengasihi Tuhan. Jadi tetap pakai aplikasi itu boleh, tapi kan itu cara ya Kak ya. Iya. Tapi harus tetap selektif gitu aja sih sama kalau sudah bertemu dengan satu orang nih, dari kita sudah selektif, sudah ketemu satu orang yang paling baik, pastikan harus yang seiman. Bener kan Kak? Betul. Oke, karena Beda gender yang kedua. Oke, harus beda jenis kelamin dulu itu mutlak. Terus yang mutlak kedua harus seiman. Karena nanti kalau sudah memang itu jodoh masuk dalam pernikahan, fondasinya sama, nanti cara menyelesaikannya sama, kayak gitu. Ya kan Kak? Bener kan? Good luck ya Karin. Oh, Semoga saya ketemu. oke, siap.
Juga teman-teman di sini semoga ketemu ya. Kalau enggak ya mungkin Tuhan datang kembali lebih baik bagi kita. Oke, Kak, siap. Minta tolong Kak ini ditutup dalam doa. Ya, kita berdoa ya teman-teman ya. Tuhan, hambamu berdoa untuk setiap rekan, setiap sahabat, setiap kerabat yang bergumul untuk mencari pasangan hidup, biarlah mereka punya bekal yang jelas. Bahwa Tuhan menghendaki mereka menikah dengan orang yang seiman, sekeyakinan, yang berbeda gender, dan cocok, sepadan dengan apa yang menjadi keinginan dan harapan mereka. Pertemukan mereka Tuhan lewat sarana apapun dan biarlah akal budi yang Tuhan anugerahkan juga menolong mereka untuk menemukan seorang pendamping hidup. Dari rekan berubah menjadi teman, sahabat, dan kami tahu salah satu dari sahabat kami adalah kandidat terbaik untuk pasangan hidup kami. Terima kasih kiranya Engkau menolong tiap rekan yang bergumul untuk mencari dan menemukan pasangan hidup. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.